Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi, NIM 180301002 dari Program Studi Matematika 2018 kelas C Universitas Negeri Padang. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang pemodelan matematika yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemodelan matematika. Dengan judul jurnal yaitu Pemodelan Matematika dan Analisis Dinamika Penyakit Kolera, yang merupakan jurnal dari Department of Mathematics and Actuarial Science, Catholic University of Western Africa, volume 14 nomor 9 2018. Hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada 4, yaitu yang pertama deskripsi masalah, yang kedua asumsi, yang ketiga yaitu variabel dan parameter, dan yang keempat atau yang matematika. Untuk pembahasan pertama yaitu deskripsi masalah. Deskripsi masalah sendiri itu adalah kita akan membahas tentang penyakit kolera itu sendiri. Mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu penyakit kolera, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu. Penyakit kolera adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dikenal sebagai Vibrio cholerae. Bakteri masuk ke dalam tubuh melalui minuman dan makanan yang sudah terkontaminasi Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur yang airnya sudah terkontaminasi. Contoh jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera adalah yang pertama yaitu makanan laut seperti kerang dan ikan, yang kedua sayuran dan buah-buahan, yang ketiga yaitu biji-bijian seperti beras dan gandum. Yang kedua, penyakit ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Penyakit ini menyebabkan hilangnya nyawa secara cepat dan tepat bila penyakit tidak ditemukan pada waktu dan saat intervensi medis segera tidak sedia. Atau yang ketiga yaitu kelompok yang rentan terkena penyakit kolera ini adalah perempuan dan anak-anak. Menurut data dari WHO sendiri yaitu salah satu organisasi badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional. Diperkirakan setiap tahun sekitar 1,4 hingga 4,3 juta kasus kolera dengan 28.000 hingga 142.000 kematian. Antara Agustus tahun 2015 sampai Januari 2018, sekitar 33.421 kasus dilaporkan dan menyebabkan 542 kematian di Tanzania. Dalam periode ini, Tanzania daratan menyumbang 86% dari total kasus sebagai penyakit kolera. Untuk penyebaran penyakit kolera sendiri yaitu banyak terdapat di negara-negara berkembang seperti Yaman, India, dan beberapa negara di benua Afrika. Setelah kita mengetahui tentang penyakit kolera, kita akan lanjut ke bagian kedua yaitu asumsi. Untuk asumsi sendiri,
saya menemukan 3 asumsi di dalam jurnal tersebut. Untuk asumsi yang pertama, diasumsikan bahwa ada 4 kompartemen. Yang pertama itu manusia rentan, yang kedua manusia yang menular, yang ketiga manusia yang pulih, dan yang keempat lingkungan yang menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Untuk asumsi yang kedua, keseimbangan bebas penyakit ditemukan secara lokal, stabil, secara asimptotik jika jumlah reproduksi kurang dari 1. Untuk asumsi yang ketiga, jika jumlah populasi yang menular meningkat, maka jumlah manusia yang rentan menurun dalam sistem. Setelah kita menentukan asumsinya, kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu variabel dan parameter. Yang pertama kita akan membahas tentang variabel. Untuk variabel sendiri saya menemukan ada 5 variabel di dalam jurnal tersebut. Yang pertama yaitu T. T adalah total manusia dan populasi setiap waktu. Yang kedua N dalam fungsi T yaitu jumlah penduduk. Yang kedua R dalam fungsi T sama dengan mereka yang telah sembuh dari penyakit dan mendapat kekebalan sementara. Yang keempat yaitu S dalam fungsi T, di mana populasi yang berisiko mengembangkan infeksi dan penyakit kolera. Dan yang kelima atau yang terakhir, I dalam fungsi T sama dengan orang-orang yang menunjukkan gejala dari penyakit. Variabel-variabelnya. Setelah variabel kita akan lanjut ke parameter. Untuk parameter ini ada 7 parameter yang saya temukan. Yang pertama yaitu manusia yang rentan direkrut ke dalam populasi dengan kecepatan omega. Untuk parameter yang kedua, kontak dengan yang menularkan pada tingkat alfa. Dan parameter yang ketiga, individu yang sembuh dari penyakit dengan kecepatan beta. Untuk parameter yang keempat, lingkungan menginfeksi manusia dengan bakteri dengan kecepatan eta. Untuk parameter yang kelima, manusia yang terinfeksi kolera mati dengan cepat dan manusia yang pulih bisa lepas kekebalan dan kembali ke komparameter dengan kecepatan gamma. Untuk parameter yang keenam, tingkat kematian alami dari seluruh komparameter manusia adalah mu. Dan untuk parameter yang terakhir atau yang ketujuh, manusia yang menularkan mencemari lingkungan dengan kecepatan sigma. Nah, itu untuk parameternya. Setelah kita dapatkan asumsi, variabel dan parameter, maka kita akan lanjut yang keempat yaitu pemodelan matematika. Untuk pemodelan matematika ini yang kita dapatkan yaitu sistem persamaan diferensial adalah ds sama dengan dt sama dengan omega dikurang alfa si dikurang mu s ditambah eta v ditambah gamma r. dl di per dt sama dengan alfa si dikurang mu i dikurang omega i dikurang sigma i dikurang beta i. Untuk dr per dt sama dengan beta i dikurang beta mu dikurang gamma r. Untuk dv per dt sama dengan sistem persamaan diferensial untuk pemodelan matematika, dan analisis dinamika penyakit kolera. Mungkin sekian untuk penyampaian presentasi saya tentang jurnal pemodelan matematika dan analisis dinamika penyakit kolera.
Mungkin selama saya penyampaian materi ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sampai ketemu di presentasi-presentasi berikutnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.